Halo, Math Enthusiast. Pada video ini kita akan membahas mengenai materi aljabar. Materi ini tuh berguna banget loh sebagai dasar buat kamu belajar nyelesain masalah dalam pelajaran matematika. Yuk, kita langsung mulai belajarnya. Tapi sebelum itu, kamu harus tahu dulu nih kompetensi dasar apa yang harus kamu capai setelah menonton video ini. Di mana nantinya kamu diharapkan dapat menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Pada video ini, kita akan membahas seputar pengenalan aljabar, yang nantinya kamu akan mempelajari apa itu koefisien, variabel, dan konstanta. Lalu, nanti kamu juga akan mempelajari operasi hitung aljabarnya, mulai dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih apa itu koefisien, variabel, dan konstanta. Biar kamu kebayang mengenai ketiga istilah tersebut, kakak kasih contoh ya. Misal terdapat bentuk aljabar seperti ini, yang sendirian itu merupakan konstanta. Terus huruf X di sini disebut variabel, dan angka di depannya itu disebut koefisien. Koefisien adalah bilangan yang memuat suatu variabel. Letaknya terdapat di depan variabel. Misal, terdapat 6x ditambah 3. 6 di sini merupakan koefisien dari x, yang artinya hasil dari penjumlahan x sebanyak 6 kali. Lalu, variabel. Variabel memiliki nilai yang bermacam-macam, karena nilainya sendiri dapat berubah dan belum pasti. Misalnya, kardus yang berisi buku ini. Kita kan belum tahu nih, ada berapa banyak sih buku di dalam kardus itu, karena isinya belum diketahui. Apakah ada 5, 7, ataupun 8? Nah, banyaknya buku dalam kardus tersebutlah yang disebut dengan variabelnya. Variabel dapat disimbolkan dengan abjad apapun, mulai dari A sampai Z. Selanjutnya yaitu konstanta. Konstanta itu keterbalikan dengan variabel, karena kalau konstanta itu bilangan yang tidak memuat variabel. Jadi, nilainya itu tetap atau sudah jelas gitu nilainya. Contohnya, terdapat 5 buah buku. Banyaknya buku tuh tetap. Maka, bisa langsung ditulis saja bahwa nilainya itu 5. Untuk melatih pemahaman kamu, coba tebak. Menurut kamu, berapa sih koefisien dari bentuk aljabar ini? Kalau kamu menjawab 2, itu kurang tepat ya. Karena 2 di sini merupakan konstanta, sedangkan Y adalah variabel. Ingat, koefisien itu di depan variabel. Nah, karena di depan variabel ini tidak terdapat bilangan, itu bukan berarti koefisiennya 0, tetapi 1. Karena Y itu sama dengan 1Y, sehingga koefisien dari Y ditambah 2 adalah 1. Sekarang kita akan memasuki ke operasi aljabarnya. Coba kalian kerjakan mengenai penjumlahan bentuk aljabar di bawah ini. Jawabannya adalah 5x, karena dari penjumlahan bentuk aljabar tersebut memiliki variabel yang sama, sehingga dapat dijumlahkan. Tetapi, tidak semua bentuk aljabar itu dapat dijumlahkan, karena terdapat syarat tertentu, yaitu variabel dan pangkat dari variabelnya itu harus sama. Nah, sekarang kita bahas mengenai soal tadi. Coba kamu perhatikan bahwa keduanya memiliki variabel yang sama, yaitu X. Lalu, pangkat variabelnya pun sama-sama 1. Maka dari itu, aljabar tersebut dapat dijumlahkan yang akan menghasilkan 5X. Kalau bentuk aljabarnya seperti ini, itu bisa dijumlahkan atau tidak? Perhatikan ya, angka 2 di sini merupakan konstanta, sehingga tidak memiliki variabel. Sedangkan 3x pangkat 2 dengan 5x memiliki variabel yang sama, tetapi pangkatnya berbeda. 3x berpangkat 2, sedangkan 5x berpangkat 1. Karena salah satu syarat penjumlahan itu harus memiliki pangkat yang sama, sehingga bentuk aljabar ini tidak bisa dijumlahkan. Nah, sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya kita bahas tentang pengurangan bentuk aljabar.
Dengan menggunakan syarat yang sama seperti penjumlahan tadi, maka 3A dikurang 2A itu kira-kira berapa? Jawabannya adalah A. Pasti kamu masih ingat kan syaratnya apa aja? Nah, coba perhatikan. 3A dengan 2A ini, keduanya punya variabel yang sama, yaitu A. Dan pangkatnya pun sama, yaitu 1. Maka dari itu, 3A dikurang 2A adalah A. Ingat ya, A itu sama dengan 1A, tapi kamu cukup menuliskan dengan A saja ya. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, sebelum melakukan pengurangan, kamu harus jabarin dulu nih bentuknya menjadi 2A ditambah 3B dikurang 4A dikurang B. Nah, langkah selanjutnya, kamu kelompokkan suku dan pangkat sejenisnya menjadi 2A dengan negatif 4A dan 3B dengan negatif B. Jika bentuknya sudah seperti ini, maka tinggal kamu hitung aja hasil pengurangannya, yang dimana hasilnya adalah negatif 2A ditambah 2B. Sekarang, coba kamu kerjakan ya soal ini. Jawaban yang benar adalah negatif 5X dikurang 5Y. Sekarang kita masuk ke perkalian bentuk aljabar. Jika penjumlahan dan pengurangan hanya berlaku pada variabel dan pangkat sejenis, maka di operasi perkalian dapat kamu lakukan untuk semua variabel dan pangkatnya. Misalnya, tentukan hasil dari X ditambah Y dikali X dikurang Y. Perkalian suku-suku tersebut bisa langsung kamu kerjakan tanpa harus mengelompokkan suku-suku sejenis dengan cara perkalian pelangun. X dikali X yaitu X pangkat 2. X dikali negatif Y yaitu negatif XY. Y dikali X yaitu YX. Dan Y dikali negatif Y yaitu negatif Y pangkat 2. XY dan YX di sini berlaku sifat komutatif, bahwa XY itu sama dengan YX. Maka keduanya bisa kita coret, sehingga hasilnya adalah X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2. Coba kamu kerjakan perkalian aljabar ini. Jawaban yang benar adalah 8XY. Kalau bentuknya seperti ini, sederhana saja, kamu tinggal langsung mengalikannya. 4 dikali 2 adalah 8, lalu X dikali Y yaitu XY. Maka hasilnya adalah 8XY. Selanjutnya, coba kamu kerjakan lagi ya latihan soal ini. Jawaban yang benar adalah negatif 45 ditambah 5Y. Pada soal ini, kamu bisa kerjakan dengan menggunakan sifat distributif, yaitu negatif 5 dikali 9 sama dengan negatif 45. Lalu, negatif 5 dikali negatif Y sama dengan 5Y. Karena 5 dan Y-nya sama-sama negatif, maka jika dikalikan akan menghasilkan positif 5Y. Sehingga hasil dari perkaliannya adalah negatif 45 ditambah 5Y. Nah, pada video ini kita sudah mempelajari 4 hal dari materi aljabar. Pertama, kita udah belajar mengenai apa itu koefisien, variabel, dan konstanta. Lalu operasi hitung aljabarnya, yang terdiri dari penjumlahan bentuk aljabar, pengurangan bentuk aljabar, dan perkalian bentuk aljabar. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk memahami konsep materi aljabar dan dapat menghitung operasi aljabarnya. Semangat terus belajar matematika. Thanks for watching. See you!